Halo, oke, mari kita langsung masuk ke inti pembahasan kita kali ini. Fokus kita hari ini benar-benar krusial nih. Gimana kepemimpinan seorang kepala sekolah itu sebenarnya bertindak sebagai jangkar utama buat kesuksesan sebuah sekolah. Dan yang paling penting, gimana hal itu secara langsung berdampak pada kinerja para gurunya. Dokumen yang bakal kita bedah hari ini berjudul Kinerja Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja dan Kompetensi Guru. Nah, kalian mungkin mikir, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kinerja kepala sekolah di sini? Gampangnya gini, ini bukan cuma soal urusan administrasi, ngisi formulir, atau seberapa rapi tumpukan kertas di meja kerja. Enggak, kinerja di sini adalah hasil nyata. Keberhasilan seorang pemimpin itu diukur dari dampaknya yang langsung dan terukur terhadap kualitas pendidikan, proses mengajar guru, dan ujung-ujungnya prestasi para siswa itu sendiri. Biar kita dapat pemahaman yang utuh dan gampang dipraktekkan, kita bakal ngelewatin 6 langkah. Pertama, pentingnya peran kepala sekolah. Kedua, 5 kompetensi kepala sekolah. Ketiga, peran utama terhadap guru. Keempat, strategi efektif peningkatan kinerja. Kelima, evaluasi dan monitoring. Dan terakhir yang keenam, kita bakal lihat hambatan di lapangan beserta solusinya. Langsung aja kita mulai dengan bagian pertama, pentingnya peran kepala sekolah sebagai fondasi pendidikan. Di era digital yang perubahannya cepat banget ini, kepala sekolah itu udah nggak bisa cuma sekedar jadi manajer biasa. Mereka harus jadi seorang visioner. Intinya, kualitas pendidikan itu bergantung banget sama dua aktor utama, guru dan kepala sekolah. Coba bayangin kayak dinamika antara seorang atlet dan pelatihnya. Guru itu atletnya yang bertanding langsung di lapangan, di dalam ruang kelas tiap hari. Tapi kepala sekolah lah sang pelatih yang memotivasi, merancang strategi, dan ngelatih mereka buat menang. Oke, masuk ke bagian kedua, 5 kompetensi kepala sekolah atau gimana cara kita membangun struktur kepemimpinan. Ada 5 kompetensi inti buat ngebangun struktur ini. Dan ingat ya, ini bukan sekedar istilah birokrasi yang kaku. Ini benar-benar keterampilan nyata sehari-hari. Kepribadian berarti punya integritas. Sosial berarti mempraktekkan empati dan komunikasi yang asik dengan guru dan siswa. Ditambah manajerial, kewirausahaan, dan profesional. Semuanya ini adalah keahlian praktis yang mutlak banget harus dimiliki seorang pemimpin biar sekolahnya bisa jalan efektif. Nah, dari kelima tadi, ada satu poin yang super menarik. Kewirausahaan. Kenapa coba seorang kepala sekolah butuh jiwa entrepreneurship? Jawabannya simple banget. Buat bertahan dan maju di era modern, sekolah itu butuh inovasi. Kepala sekolah dituntut buat pantang menyerah dan selalu muter otak nyari solusi kreatif. Sikap kayak ginilah yang mastiin sebuah sekolah nggak bakal ketinggalan zaman. Lanjut ke bagian ketiga, peran utama terhadap guru. Nah, disinilah sang pelatih mulai melatih para atletnya. Dalam operasional sehari-hari, kepala sekolah punya 4 peran yang ngebentuk sebuah siklus coaching yang terus berputar. Pertama, sebagai motivator yang inspirasi dedikasi. Terus jadi fasilitator yang mastiin semua sumber daya siap. Abis itu jadi pembina yang ngasih pelatihan berkelanjutan. Dan terakhir jadi evaluator yang menilai secara objektif. Siklus ini benar-benar dirancang buat naikin kompetensi guru secara langsung. Tapi sebenarnya apa sih bedanya fasilitator dan pembina? Gini, sebagai fasilitator, kepala sekolah ngasih alatnya. Misalnya nyiapin jaringan internet yang kencang atau proyektor di kelas. Tapi tugasnya nggak berhenti di situ dong. Sebagai pembina, kepala sekolah secara aktif ngebimbing sang guru, ikut masuk observasi kelas, dan ngasih mentoring personal tentang gimana sih cara pakai alat-alat tadi, biar ngajarnya jadi jauh lebih efektif. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, strategi efektif peningkatan kinerja sebagai taktik nyata buat pertumbuhan. Coba lihat, ada 8 strategi inti yang udah terbukti bisa langsung diterapin. Mulai dari bikin perencanaan yang smart, ngelakuin supervisi, ngasih penghargaan yang adil, sampai ngebiasain manajemen berbasis data. Kalau kalian perhatiin, semuanya ini saling melengkapi satu sama lain. Kedelapan elemen ini bakal kerja bareng buat ngebentuk budaya sekolah yang super dinamis dan progresif. Dan ini poin yang luar biasa penting dari strategi tadi, supervisi akademik konstruktif. Kunci utamanya ada di kata kolaboratif, bukan otoritatif. Supervisi itu nggak boleh kerasa kayak bos galak yang lagi ngawasin dari belakang cuma buat nyari-nyari kesalahan. Sama sekali bukan gitu. Ini harus jadi momen pemecahan masalah bareng antara kepala sekolah dan guru buat nemuin metode mengajar yang paling jitu. Ngomongin soal sistem penghargaan, penting banget buat diingat kalau keadilan itu nggak melulu soal uang loh. Ya, insentif finansial emang bagus pastinya, tapi pengakuan non-finansial kayak ngasih sertifikat, ngasih peluang promosi, atau bahkan sekedar pujian tulus di depan rekan kerja, wah, itu seringkali jadi motor penggerak semangat yang luar biasa efektif buat seorang guru. Oke, beralih ke bagian kelima, evaluasi dan monitoring kinerja.
waktunya ngecek papan skor nih. Balik lagi ke analogi pelatih tadi, kita nggak mungkin tahu strategi kita berhasil atau enggak kalau kita nggak pernah ngecek papan skornya kan? Di sini kita bisa lihat indikator yang sangat terukur. Untuk perencanaan, indikatornya kualitas RPP. Untuk hasil belajar, ya kita lihat peningkatan nilai siswanya. Jadi kelihatan banget secara pasti indikator mana aja yang langsung nyambung ke kinerja harian guru. Terus gimana cara ngumpulin datanya? Pastinya harus komprehensif dong. Bisa lewat observasi standar, ngumpulin portofolio, sampai minta masukan dari siswa dan orang tua. Kenapa harus berlapis-lapis gini? Biar guru ngerasa aman. Mereka jadi tahu kalau penilaian yang dilakukan ke mereka itu benar-benar objektif, transparan, dan pastinya berbasis fakta. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, hambatan dan solusi praktis. Gimana cara mengatasi rintangan di dunia nyata? Mari kita singkirin dulu teorinya sebentar dan ngomongin realita. Ini pertanyaan yang pasti udah kalian tunggu-tunggu. Apa aja sih hambatan utama di lapangan dan gimana solusi cerdasnya? Kita nggak cuma bakal bahas masalahnya di sini, tapi kita bakal langsung kasih solusi praktis yang bisa kalian terapin besok pagi. Yuk kita bedah satu-satu. Hambatan klasik nomor 1, dana dan waktu yang minim. Solusinya, daripada pusing ngeluh soal anggaran yang ngepas, coba deh cari dana CSR dari perusahaan sekitar atau manfaatin aja software yang gratis alias open source. Dan soal waktu yang padat, solusinya adalah prioritas. Langsung jadwalkan waktu pengembangan guru secara permanen di kalender sekolah, biar jadwal ini nggak pernah kegeser sama urusan administratif yang kayaknya nggak ada habisnya itu. Hambatan kedua, nah ini sering kejadian. Guru enggan berubah atau asik kerja sendiri-sendiri. Solusinya adalah runtuhkan tembok pemisah itu. Bangun yang namanya komunitas pembelajaran profesional. Dorong guru-guru buat ngelakuin peer mentoring, saling belajar satu sama lain. Kalau mereka merasa nggak lagi kerja sendirian, perubahan itu bakal terasa sebagai bentuk kolaborasi yang seru, bukan paksaan dari atasan. Tapi jujur aja nih, semua solusi keren tadi nggak bakal ada hasilnya tanpa satu hal krusial ini, dukungan kepemimpinan. Kepala sekolah wajib banget memimpin di depan, ngasih teladan yang kelihatan mata. Mereka harus nunjukin komitmen nyatanya dengan berani ngalokasiin waktu dan sumber daya dan benar-benar ngejadiin pengembangan profesional guru itu sebagai prioritas mutlak, bukan sekedar tempelan. Yang bawa kita ke satu kesimpulan kuat dari seluruh pembahasan ini. Investasi dalam pengembangan guru adalah investasi paling berharga untuk peningkatan mutu pendidikan dan masa depan bangsa. Ingat, ini bukan sekedar kata-kata manis ya. Ini adalah fakta nyata. Ketika kita benar-benar berinvestasi pada kualitas para guru kita itu pada dasarnya lagi ngebangun jembatan langsung menuju masa depan negara yang jauh lebih baik. Jadi, setelah kita ngelihat jelas gimana strukturnya, perannya, dan strateginya, mulai dari cara jadi motivator sampai metode evaluasi yang komprehensif tadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Pengetahuannya udah dibeberkan semua nih, sekarang pertanyaannya, gimana cara kalian bakal mulai berkolaborasi buat majuin sekolah kalian hari ini juga? Terima kasih banyak udah nyimak sesi penjelasan kali ini, yuk langsung terapin pengetahuannya, dan sampai jumpa.